We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see you. Saya akan menjelaskan tentang pengertian EDP auditing menurut para ahli. Menurut Ron Weber, EDP auditing adalah proses mengumpulkan dan menilai bukti untuk menentukan apakah sistem komputer mampu mengamankan harta, memelihara kebenaran data, mampu mencapai tujuan organisasi perusahaan secara efektif, dan menggunakan aktiva perusahaan secara hemat. Sedangkan menurut Gallegos, Richardson, dan Bortik, komputer auditing adalah evaluasi atas sistem informasi komputer, penggunaan, dan operasi untuk meyakinkan integritas atas informasi unit usaha. Metode audit EDP yang pertama, auditing around the computer, yaitu suatu pendekatan audit dengan memperlakukan komputer sebagai kotak hitam. Teknik ini tidak menguji langkah-langkah proses secara langsung. Cara ini hanya berfokus pada masukan dan keluaran dari sistem komputer. Yang kedua ada auditing through the computer, adalah suatu pendekatan yang berorientasi pada komputer dengan membuka kotak hitam dan secara langsung berfokus pada operasi pemrosesan dalam sistem komputer. Cara ini menggunakan asumsi bahwa apabila sistem pemrosesan ditemukan pengendalian yang memadai, maka kesalahan dan penyalahgunaan tampaknya tidak akan terlewat untuk dideteksi, sehingga keluarannya dapat diterima. Yang ketiga ada auditing with the computer, yaitu audit yang menggunakan komputer sendiri atau audit software untuk membantu pelaksanaan langkah-langkah audit, yaitu dengan pengujian substantif. Ada komponen sistem EDP. Komponen sistem EDP yang pertama ada hardware. EDP ini juga menggunakan hardware dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat hardware yang digunakan yaitu CPU, peralatan input data atau keyboard, mouse, joystick, dan lain-lain, serta peralatan output data seperti printer, monitor, proyektor, dan lain-lain. Komponen yang kedua ada software. Tak hanya hardware, tapi EDP juga menggunakan software. Software yang digunakan dalam EDP auditing ini adalah sistem program dan juga program aplikasi. Perbedaan EDP auditing dengan auditing manual. Dilihat dari teknik, EDP audit ini menggunakan teknik bantuan komputer, sedangkan audit manual menggunakan teknik inspeksi, observasi, wawancara, konfirmasi, prosedur, analitis, vouching, verifikasi, rekonsiliasi, scanning, dan sebagainya. Dilihat dari pemisahan tugas, EDP audit ini sering tidak ada pemisahan tugas, tetapi tetap harus ada pengendalian alternatif sehingga tidak memungkinkan orang yang sama menguasai transaksi dari awal hingga akhir tanpa campur tangan pihak lain. Sedangkan audit manual, pemisahan tugasnya sebagai bentuk pengendalian wajib dilaksanakan untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Dilihat dari ketergantungan pada software dan hardware, EDP audit ini memunculkan potensial loss yang tinggi karena pengelolaan input, proses, output, dan penyimpanan data dalam bentuk yang standar. Sedangkan audit manual, potensial loss-nya itu lebih kecil karena tersedianya jejak audit di samping pengelolaan input, proses, output, dan penyimpanan data yang terpisah. Dilihat dari kesalahan yang berulang terus, EDP audit ini kesalahannya diakibatkan pengolahan transaksi dengan komputer yang seragam, sehingga mengakibatkan kesalahan yang material. Sedangkan audit manual ini kesalahannya kecil karena tidak dikerjakan dengan program komputer yang seragam. Dilihat dari audit risk-nya, EDP audit ini resikonya lebih besar karena yang pertama, pengolahan transaksi yang simultan dalam PDE. Yang kedua, pengolahan yang tidak logis. Yang ketiga, kesalahan memasukkan data baik sengaja maupun tidak yang jika terakumulasi akan menjadi material. Sedangkan EDP manual ini resikonya lebih kecil karena pengolahan transaksinya yang beragam. Yang kedua, jika terjadi kejadian yang tidak wajar, maka manusia akan segera mengetahuinya. Yang ketiga, ada kesalahan memasukkan data tidak terjadi berulang-ulang.
Selanjutnya ada tujuan SPI dalam EDP. Yang pertama ada untuk melindungi harta perusahaan. Yang kedua, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga, ada meningkatkan efisiensi usaha. Serta yang keempat, mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan. Dan pengendalian intern. Pengendalian intern ini dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian administratif dan pengendalian akuntansi. Pengendalian administratif ini meliputi rencana organisasi, metode dan prosedur untuk meningkatkan efisiensi operasi dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan. Yang kedua ada pengendalian akuntansi. Pengendalian akuntansi ini meliputi organisasi, semua prosedur dan catatan yang berhubungan dengan pengamanan harta kekayaan, serta dapat dipercayainya catatan keuangan. Pengolahan data biasanya mempunyai pola-pola yang harus dimengerti oleh pemeriksa, yaitu yang pertama ada pengolahan data secara sentralisasi. Pengolahan ini biasanya melibatkan sebuah komputer besar sebagai host komputer dan dam-dam terminal. Database dan program-programnya hanya berada pada komputer besar, sehingga terminal-terminal tidak dapat memproses data sendiri. Pemutakhiran data biasanya secara online. Yang kedua ada pengolahan data secara desentralisasi. Pengolahan ini membagi proses kepada sentral-sentral lain yang lebih kecil, kemudian secara berkala dilakukan pemutakhiran data pada pusat dari jarak jauh. Yang terakhir ada pengolahan data terdistribusi. Pengolahan ini menghubungkan terminal-terminal dengan sebuah komputer besar. Database ada pada komputer besar, tetapi suatu saat dapat dengan mudah diambil melalui terminal dan diproses di terminal. Pengolahan cara ini lazimnya berbentuk jaringan dalam area lokal atau local area network, atau juga jaringan dalam area yang luas seperti wide area network. Ada pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi ini ada tiga, yaitu pengendalian masukan, pengendalian pemrosesan, dan juga pengendalian keluaran. Pengendalian masukan atau input merupakan fungsi yang penting karena banyak kesalahan yang terjadi pada input data. Yang kedua ada pengendalian pemrosesan. Pengendalian proses ini dirancang untuk memberikan kepastian bahwa proses komputer dilaksanakan seperti yang diharapkan pada aplikasi tertentu. Pengendalian ini harus menghindarkan dari kehilangan, penambahan, penggandaan selama proses berlangsung. Yang ketiga ada pengendalian keluaran atau output yang bertujuan untuk memastikan kebenaran hasil processing dan memastikan bahwa hanya personil berwenang yang berhak menerima output tersebut. Ketepatan dari hasil processing harus mencakup file yang diupdate dan hasil cetakannya. Saja yang bisa saya jelaskan mengenai EDP auditing ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.